Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Kembali lagi bersama Ibu. Ya, di kelas 11 bahasa ya sekarang. Oke, insya Allah 1 tahun ke depan kita belajar bersama lagi di kelas matematika. Di kelas 11 bahasa ini ya. Semoga tetap semangat dan tetap berusaha ya, insya Allah semuanya pasti bisa. Oke, kenalan sebentar ya, karena ini pertemuan pertama kita. Oke, ini masih ingat ya wajah ibu ya. Oke, terus ini paling ya yang perlu dicatat nih, nomor WA masih tetap sama, masih disimpan ya. Kalau ada yang belum kesimpan silahkan disimpan lagi. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, dikonsultasikan boleh ke WA ke Japri atau di forum e-learning juga bisa ya. Terus emailnya ini. Nah, channel YouTube-nya jangan lupa. Yang sudah subscribe kayaknya udah ada. Tapi kalau yang belum silahkan kamu ke YouTube terus cari channel Indahnya Matematika. Nanti ada itu cuma satu. Kamu langsung subscribe ya. Oke, karena kenapa? Karena untuk kita belajar e-learning ya selama online ini, Ibu akan share bahan ajar di e-learning itu ada 3. Yang pertama itu PowerPoint ya, PowerPoint. Yang kedua mungkin bentuknya handout PDF. Nah, yang ketiga PowerPoint yang dijelaskan pakai video seperti ini. Jadi ada suaranya ibu di situ lagi nerangin gitu ya. Nah, untuk yang bentuk video ini ibu tidak upload di e-learning tapi cuma linknya aja. Nah, linknya itu nanti kamu bisa buka ke channel YouTube gitu ya. Lanjut. Nah, ini lewati saja ya. Oke. Next. Nah, ini materi kelas 11 semester 1. Ada apa saja? Nih, yang pertama ada induksi matematika. Terus ada kedua program linier. Terus nanti kita jeda dengan UTS kita bulan September Oktober biasanya ya. September Oktober. Nanti kita lihat, nanti kita tunggu jadwal dari kurikulum. Terus yang ketiga ada matriks. Keempat ada transformasi. Nah, ada yang menyebutkan satu materi lagi yaitu barisan dan deret, tapi ada juga yang memasukkan barisan dan deret itu ke semester 2 ya. Jadi kemungkinan masuk ke semester 2 untuk barisan dan deret. Nanti kita lihat untuk waktunya ya. Kalau misalnya masih bisa masuk ke semester 1, kita masukkan ke semester 1. Nah, 4 materi ini nih apakah semuanya baru? Enggak juga. Karena misalnya kayak yang nomor 2 nih. Nomor 2 itu kan program linier. Program linier itu sebenarnya kamu udah pernah belajar. Itu tentang persamaan, sistem persamaan linier gitu kan. Sama mirip-mirip begitulah, karena namanya juga linier, sama-sama linier. Terus kayak matriks. Matriks juga kan kemarin kita sudah pernah pelajari ya di kelas 1 walaupun cuma sedikit. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita pelajari lagi nih sekarang di kelas 11. Nah, paling untuk transformasi yang agak beda sedikit karena belum pernah sebelumnya ya. Walaupun ya pernah juga sih ya di SD ya. Kalau nggak salah ada yang namanya pencerminan. Nggak tahu kalau yang kurikulum sekarang masih ada apa enggak. Oke, itu sekilas untuk materi belajar untuk kelas 11 semester 1. Jadi ada 4 bab ya, atau mungkin nanti tambah 1 yaitu barisan dan deret. Nah, ini sumber belajarnya. Untuk sumber belajar kamu bisa ke perpustakaan, coba cari buku paket matematika kelas 11. Kalau buku kelas 10 kan kemarin itu wajib ada ya. Kalau kelas 11 itu nggak tahu yang sekarang apakah udah datang apa belum. Kalaupun belum, kamu bisa nyari buku-buku yang terkait dengan materi. Jadi mungkin materi induksi matematika dulu itu masuk ke kurikulum kelas 12. Nah, kamu bisa nyari buku-buku kelas 12, di situ nanti ada gitu ya. Terus misalnya matrik itu masuk ke kelas 12 dulu. Bukunya kamu bisa nyari. Jadi nyarinya bukan per buku per kelas tapi per materi karena memang ada beberapa pergeseran ya.
yang dulu di kelas 12 sekarang di kelas 11, yang dulu di kelas 11 terus sekarang jadi kelas 10 atau kelas 12 gitu ya. Jadi buku paket, cari buku paket, nggak harus yang ada di perpus. Kalau kamu punya warisan dari kakak kelas atau kakak kamu sendiri, bisa kamu pakai, yang penting masih nyambung materinya. Terus yang kedua ada LKS. Kamu udah punya dong LKS ya? Oh belum, kalau belum silahkan miliki segera. Oh ya, miliki segera. Jadi LKS ini buat penunjang aja. Kalau misalnya nanti kamu pengen latihan soal, bisa di LKS gitu kan. Misalnya ada contoh-contoh soal di LKS kan kamu bisa lihat tuh cara menyelesaikannya bagaimana, itu di LKS gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa tugas yang bisa ngambil di LKS juga gitu ya. Tapi LKS itu bukan segala-galanya untuk sumber belajar, hanya sebagai penunjang atau pendukung saja. Nah, bisa juga kalau misalnya kamu sudah pernah gabung di aplikasi Zenius atau masuk ke websitenya gitu ya, ada yang berbayar, ada yang gratis, kamu bisa gabung di sana. Karena di sana materi-materinya kelas 11 itu juga ada videonya juga, ada contoh soalnya juga, ada materinya semuanya ya. Bisa ke sana ya. Kalau memang memungkinkan ya untuk gadget dan kuotanya. Terus, nah channel YouTube deh, channel YouTube-nya salah satunya yang tadi ibu tuliskan, Indahnya Matematika. Nah, Indahnya Matematika atau channel YouTube yang lain yang membahas materi yang kita pelajari, itu juga bisa kamu ambil gitu, jadi sumber belajar. Aplikasi Ruang Guru. Nah, aplikasi Ruang Guru kalau ada yang pernah gabung ya dapat gratisan atau mungkin yang berbayar, boleh kamu bisa pakai yang aplikasi Ruang Gurunya. Sama ya, mirip-mirip sama Zenius. Tapi sebenarnya kalau saya sih lebih rekomen ke yang Zenius ya. Tapi ya itu terserah ya, terserah kamu mau pakai yang mana. Tapi tidak harus, hanya ini kan sebagai sumber belajar atau sumber belajar yang lain yang sesuai dengan materi ajar yang kita pelajari tentunya gitu ya. Jadi sumber belajar tidak hanya dari ibu, kamu bisa nyari sendiri, dari kakak kelas pun bisa, kamu bisa belajar dari kakak kelas, jadi kakak kelas pun bisa jadi sumber belajar ya. Next, oke, sekarang kita nonton dulu deh. Ini ada film nih, film pendek, kamu bisa tonton. Ini ada kaitannya dengan materi bagian pertama yang akan kita pelajari, yaitu induksi matematika. Coba nanti kamu lihat filmnya. Itu kita lihat sebentar ya. Nanti kamu bisa klik di sini kalau kamu download materi ini di PowerPoint, kamu slideshow, nanti klik yang biru, nanti otomatis ngelink ke YouTube. Atau kamu bisa masuk lewat ini nih HTTPS-nya, kamu copy ke browser, nanti masuk ke YouTube-nya. Atau langsung ke channel YouTube-nya Ibu. Nanti kamu cari video pendek yang judulnya Matematika, Kematian dan Kehidupan. Contohnya judulnya ya. Nah, kita simak sebentar ya. It's the name of a famous method. In this method, you set goals for yourself on a daily or weekly. You start to put cross to the days on which you have reached your goal. You make a chain with these crosses, and you don't give up. You don't break that chain. But you have a problem. Oke, itu ya penggalannya sedikit. Kamu bisa tolong tonton sampai habis filmnya. Kapan lagi belajar matematika sambil nonton film? Oke ya, kamu tonton filmnya sampai habis. Nah, berikutnya ini nih terkait dengan penugasan yang mau Ibu kasih ya. Ada 2 tugasnya, yang satu dikumpulkan pekan depan. Sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis ya. Jadi nanti dikumpulkan lagi sebelum hari Kamis, sebelum belajar materi matematika pertemuan kedua. Apa tugasnya? Tuliskan kesan dan harapan terhadap pelajaran matematika setelah kamu menyaksikan film pendek tadi. Ya,
ternyata begini ya. Oh, jadi begini ya. Oh, ternyata kita perlu belajar matematika ya. Oh, dari situ ternyata matematika bisa buat ngitung kayak gituan tuh, gitu misalnya ya. Tuliskan. Nanti Ibu kasih link Google Form-nya untuk mengumpulkan tugas ini ya di bagian penugasan. Ya, jadi kamu nanti klik di sana, di bagian e-learning ada penugasan, bagian keterampilan ada tugas dari Ibu yang bisa kamu kumpulkan. Nah, yang kedua, biasa nih ada tugas mandiri. Nah, kalau tugas mandiri kan kumpulinnya agak lamaan nih. Yang ini Ibu minta ada 2 ya, kayak dulu kamu udah pernah bikin yang namanya mind mapping. Masih ingat kan? Silahkan kamu buat mind mapping untuk materi induksi matematika dan program linier. Dikumpulkannya sebelum UTS semester 1. Gitu ya. Nah, dikumpulkannya gimana nih kalau yang tugas mandiri? Sama, nanti lewat e-learning dikumpulkannya ke Google Form karena nanti kan difoto tuh. Nah, jangan lupa ya kalau pas ngumpulkan mind mapping kan kamu foto. Jadi di mind mappingnya dituliskan nama dan kelasnya kamu. Jadi biar nggak ketukar-tukar ini punya siapa, ini punya siapa gitu ya. Dituliskan nama sama alamat kamu, nama lengkap ya, jangan nama panggilan, nanti takut bingung nih ibunya. Gitu ya. Nah, ini ada 2 tugas, yang satu untuk minggu depan, yang satunya untuk 1 semester. Kamu bisa cicil ya, nggak harus cepet-cepet, tapi nggak juga deadline mau deket-deket waktunya baru dikumpulin, takutnya kelupaan. Gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga cukup jelas ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silahkan boleh komen di forum e-learning atau bisa japri ke Ibu kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.